Hai semuanya, kenalin kami dari kelompok 1 yang beranggota Minya Anissa Syahira, Nurul Aulia Fauzia, dan Reina Rianti. Seberapa penting sih tumbuhan itu? Yuk kita simak. Tumbuhan memainkan peran yang penting dalam menunjang kehidupan di dunia. Tumbuhan mampu menangkap energi matahari dan menyimpannya dalam bentuk karbohidrat sehingga dapat dimanfaatkan oleh hewan. Tumbuhan menghasilkan O2 atau oksigen yang digunakan untuk respirasi hewan ataupun manusia. Tumbuhan menghasilkan karbohidrat dan O2 atau oksigen dengan melakukan proses fotosintesis di daun dan bagian lain seperti batang muda. Daun tersusun atas berbagai jaringan yang saling bekerja sama membentuk satu kesatuan yang utuh. Jaringan daun. Nah, mari kita lihat contoh dari struktur jaringan daun dari alat peraga tersebut. Secara anatomis, daun dapat dibagi menjadi epidermis dan mesofil. Epidermis adalah bagian yang terluar dari daun yang berfungsi melindungi jaringan di dalamnya. Sedangkan jaringan yang terdapat di dalam epidermis disebut dengan mesofil. Jaringan mesofil tersusun atas berbagai macam jaringan seperti parenkim dan pembuluh angkut. Bagian-bagian daun secara anatomis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kutikula, yaitu merupakan pelapis epidermis yang berperan untuk mengurangi terjadinya penguapan yang berlebihan. Kutikula juga berperan dalam pertahanan tumbuhan terhadap serangan patogen. Kutikula tersusun atas kutin, pektin, dan zat lilin. Yang kedua ada epidermis. Epidermis merupakan jaringan yang terletak di permukaan atas dan bawah daun. Susunannya yang rapat berperan untuk melindungi jaringan-jaringan yang ada di dalamnya. Selanjutnya kita masuk ke jaringan palisade. Jaringan palisade merupakan jaringan dasar yang terspesialisasi menjadi tempat berlangsungnya fotosintesis karena terdapat kloroplas dalam jumlah yang besar. Sel-sel palisade berbentuk memanjang dengan letak yang saling merapat. Jaringan ini berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Jaringan palisade memiliki ciri-ciri, yaitu selnya berbentuk memanjang, tegak, dan silindris. Kemudian jaringan ini hanya tersusun dari satu lapis sel, serta memiliki kandungan kloroplas dalam jumlah yang besar setiap selnya. Jaringan palisade juga memiliki peran penting untuk mendukung pertumbuhan pada daun dan tumbuhan. Di dalam jaringan palisade terdapat dinding sel yang berwarna hijau tua yang berfungsi untuk menjaga tekanan turgor dan melindungi sel dari tekanan mekanis. Kemudian ada kloroplas yang berwarna hijau muda yang putus-putus yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Kemudian ada vakuola yang berwarna biru yang memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan zat cadangan makanan. Kemudian ada nukleus yang berwarna kuning yang berfungsi untuk mengatur semua kegiatan sel, tempat penyimpanan protein, dan dapat berperan dalam pembelahan sel. Dan yang terakhir ada cairan sitoplasma yang berwarna putih yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Selanjutnya yaitu jaringan spons pada daun merupakan bagian dari parenkim dari daun itu sendiri. Jaringan parenkim yang menyusun daun tersebut disebut dengan jaringan mesofil pada daun atau daging daun. Salah satu bagian parenkim itu sendiri adalah jaringan spons atau jaringan bunga karang, yakni jaringan yang memiliki bentuk sel-sel parenkim yakni heksagonal yang tersusun sangat longgar sehingga terdapat rongga antar sel yang cukup besar. Jaringan spons merupakan jaringan dasar yang bentuknya berbeda-beda dan tersusun renggang yang menyebabkan munculnya banyak ruang antar sel di sekitarnya. Ruang antar sel yang terbentuk berperan dalam transportasi oksigen dan karbon dioksida keluar masuk daun. Jaringan sel sedikit mengandung kloroplas sehingga memungkinkan terjadinya sedikit proses fotosintesis.
Bagian-bagian di dalam jaringan spons sendiri itu sama seperti jaringan palisade, di mana dalam jaringan spons terdapat dinding sel, kloroplas, vakuola, nukleus, dan cairan sitoplasma. Jaringan spons pada daun ini terletak persis di bawah lapisan palisade. Area ini adalah area longgar yang dikemas dengan banyak kantong udara. Selanjutnya yaitu pembuluh angkut. Tidak berbeda dengan akar, pada daun juga terdapat pembuluh xilem dan floem yang berada di antara epidermis bawah dan mesofil. Pembuluh tersusun atas xilem dan floem yang dibungkus oleh jaringan selundang pembuluh. Xilem mengangkut air untuk proses fotosintesis dan floem mengangkut hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selundang pembuluh merupakan pembungkus xilem dan floem yang memiliki peran yang penting dalam proses fotosintesis tumbuhan. Pembuluh xilem dan floem yang dibungkus selundang pembuluh pada daun kita kenal sebagai tulang daun. Bagian-bagian dari pembuluh angkut pada garis merah itu menunjukkan selundang pembuluh, pada garis kuning menunjukkan xilem dan garis ungu menunjukkan floem. Yang terakhir, kita masuk ke bagian epidermis bawah. Epidermis bawah merupakan kelanjutan dari sel-sel epidermis yang tersimpan di permukaan atas daun. Epidermis bawah dapat mengeluarkan zat lilin yang berhubungan dengan lapisan kutikula. Epidermis bagian bawah penting untuk memfasilitasi pertukaran gas melalui banyaknya stomata yang terletak di permukaannya. Stomata ini merupakan jalan keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida keluar masuk tumbuhan. Stomata dapat membuka dan menutup karena adanya sel penjaga yang mengaturnya. Sel penjaga ini dapat berbentuk seperti kacang mede. Stomata terdapat pada epidermis daun. Kesimpulan, jaringan daun terdiri dari jaringan epidermis, jaringan parenkim atau mesofil, dan berkas vaskuler. Jaringan epidermis biasanya terletak di permukaan atas daun. Pada sel epidermis bawah terdapat bagian sel penjaga yang berfungsi untuk membantu pembentukan stomata. Jaringan parenkim merupakan suatu jaringan dasar yang terbentuk dari jaringan palisade dan jaringan spons. Berkas vaskuler atau jaringan pengangkut dapat terdiri dari floem dan xilem. Berkas vaskuler pada daun letaknya berdampingan dan dibungkus oleh zat pektin dan selulosa.